Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you all. Good morning, everybody. To the honorable lectures of English language subjects, Miss Rida Fahas, SPD MPD, and all colleges of the High Story Education Study Program, Universitas PGRI Madiun, class of 2023 of whom I proud. Let me introduce myself. My name is Panzario Prabowo from High Story Education Study Program, Universitas PGRI Madiun. It is good to be here. The title, the title of my presentation today is High Story of Super Semar. Did you know that the issuance of Super Semar was the culmination of the events of the 13 September PKI movements? Super Semar or Surat Perintah 11 Maret is a warrant segment by President Soekarno on 11 March 1066. Super Semar contained an order instructing Lieutenant General Suharto, who at that time served as commander of the Security and Order Command, or Pangkop Kamtib, to take necessary action to maintain the continuity of the Indonesian states. Content of Super Semar, number one, to take all measures deemed necessary to ensure security and order and the stability of the course of the government and the revolution, as well as to ensure the personal safety and authority of the presidents or command-in-chief or great leader of the revolution or mandator-in-chief or mandate of the MRS for the sake to the integrity of the nation and state of the Republic of Indonesia, and to implement the teaching of the great leader of the revolution. This number two, coordinate the implementation of order which the various leading elements of order force as well as possible. This number three, the Super Semar mandator. Number three, the Super Semar mandate holder is obligated to report everything relates to his duties and responsibilities to the Supreme Command or great leader of the revolution. The strategic step that Lieutenant General Suharto took after receiving Super Semar included number one, dissolve the Partai Komunis Indonesia or PKI or 12 March 1066. The number two, arrest 15 minutes. Number two, arrest 15 minister who were indicated to support the PKI or 30 September PKI movement, K30S. His honestly in helping the president is doubtful, and his immoral and asocial life by living luxuriously of the suffering of the people on 18 March 1066. Here are some one's names of the 15 ministers who were arrested by Lieutenant General Suharto after receiving Super Semar at 18 March 1066, such as number one, Khairul Saleh, number two, Susumuda Dalam, the number three, Subadrio, number four, Oe Cetat, number five, Astra Winata, number six, Mayor Jenderal TNI Ahmadi, number seven, Muhammad Ahadi,
Number 8, Armunanto. Number 9, Sutomo Marto Pradoto. Number 10, J. Tumakaka. Number 11, Sumarno Sostratmojo. Number 12, Lieutenant Colonel Imam Shafi'i. Number 13, Surahman. Number 14, Setyaji Raksaprojo. And the last, Sumarjo. I'm sorry, to the Sumarjo is not the photo because this photo not find in the Google. The attachment, the 15 minister as arrested by the Lieutenant General Suharto. The attachment, here are someone, the 15 minister arrested by the Lieutenant General Suharto by the job. Three generals who played a role in delivering Super Semar from President Soekarno to Lieutenant General Suharto. Number 1, Mayor Jenderal Basuki Ahmad. Number 2, Brigadier General Amir Mahmud. And the last, number 3, Brigadier General Muhammad Yusuf. A copy of Super Semar. The copy of Super Semar is the number 1 and number 2. Copy of Super Semar is number 1 from the Secretariat State of Republic Indonesia, and copy of Super Semar is number 2 from Indonesian Army version arsip. Look at the picture. The copy of Super Semar is two picture in the slide. Is number 1, the Secretariat State of Republic Indonesia version arsip, and number 2, the copy of Super Semar from Indonesian Army version arsip. Conclusion from Super Semar event. The Super Semar was not a letter of transfer of authority, but only a letter containing order to safeguard the stability and continuity of the Republic of Indonesia. However, Lieutenant General Suharto believed that the letter was a letter of transfer of authority. So Suharto took various actions to restore security and order that were contrary to President Soekarno, such as dissolving the PKI and arresting 15 ministers who were considered PKI sympathizers. Dari sana kami langsung ke rumah Pak Harto. Kami bertiga lalu menemui Pak Harto. Kami sampaikan maksud kami, dan ternyata Pak Harto tidak keberatan. Monggo, Bapak masih nggak enak badan. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak. Nuhun Pak. Terus ini Pak, sudah agak enak. Ini penyakit menggana, tenggorokan, angina, dan pakai demam.
kami bertiga datang untuk melaporkan bahwa Bapak Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet tadi pagi dan dengan helikopter menuju ke Bogor. Bagaimana sampai terjadi demikian? Begini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan dengan nota berita cabut. Padahal sebelum sidang, saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan saya menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang mengganggu jalannya sidang, Pak. Sampaikan salam hormat saya pada Bapak Presiden. Saya minta maaf tidak bisa menemui beliau karena sakit. Sampaikan pada beliau apabila saya diberi kepercayaan, saya bisa menyelesaikan keadaan kemelut ini. Ketika kami datang, ternyata Bapak Presiden sedang istirahat, sehingga cukup lama kami menunggu. Duduk. Mau apa kalian di sini? Kami sengaja datang untuk menemui Bapak, untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa diasingkan oleh ABRI, oleh Angkatan Darat. Kami menyesal terjadinya peristiwa tadi pagi. Tapi kami harap Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Tidak terpengaruh? Kamu mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku? Kalian sendiri tahu. Tentara ikut demonstrasi, Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Kalian susupkan anggota-anggota RPKAD dan Kostrad di antara pemuda itu dan mahasiswa. Untuk apa itu kalau bukan untuk menjatuhkan aku? Sebenarnya Pak, itu hanya kesalahpahaman. Salah pahaman. Bapak menerima laporan keliru, begitu? Itu yang tidak kamu katakan. Amir, kamu tidak perlu menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi sesudah sidang kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa, Pak. Aman. Kamu selalu bilang aman, aman. Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu? Aku dirongrong. Mereka sengaja mengatur situasi hingga aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Tadi pagi, aku harus menyampaikan amanat penting buat menteri-menteriku. Tapi sidang itu, dan kamu Basuki, Yusuf, kalian juga tidak berbuat apa-apa. Baiklah Pak, mungkin kami salah. Mungkin laporan yang Bapak terima itu hanyalah kesalahpahaman saja. Sebaiknya kita pikirkan sekarang bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi. Nonsense! Omong kosong! Tidak ada gunanya kalian berpura-pura di depanku. Apa yang kalian katakan tidak sama dengan apa yang ada di kepala kalian. Bicara terus terang sajalah. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Itu tidak benar, Pak. Tidak ada niat kami meninggalkan Bapak. Apalagi menyingkirkan atau menjatuhkan Bapak. Kalau ada niat seperti itu, tentu kami tidak akan ke sini, Pak. Ya, sudahlah.
Tapi apa situasi seperti sekarang ini akan kalian biarkan berlarut-larut? Tentu saja tidak, Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Untuk itulah sebenarnya kami datang menghadap Bapak. Oke, bagaimana caranya? Apa saran kalian coba? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya, Pak. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat, sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam surat perintah misalnya, Pak. Akhirnya Presiden setuju dengan usul itu. Beliau kemudian memerintahkan kami bertiga dan bersama Jenderal Sabur menyusun konsep surat yang dimaksud. Konsep yang kami buat itu lalu dibawa Sabur kepada Presiden untuk dipelajari. Presiden mendiskusikannya bersama ketiga Waperdam, Subandrio, Khairul Saleh, dan Lainena. Konsep itu kemudian dikembalikan lagi kepada kami. Presiden telah membuat coretan dan beberapa catatan. Kami diskusikan kembali dan hasilnya dibawa lagi oleh Sabur kepada Presiden. Kemudian Presiden mengumpulkan kami bersama ketiga Waperdam dalam suatu pertemuan. Di sana konsep itu kemudian didiskusikan kembali. Setelah melaporkan segala sesuatunya kepada Pak Harto, kami menuju Makostrat. Pak Harto mengatakan bahwa beliau akan menyusul kemudian. Dan kita semua tahu bahwa kekacauan dan ketegangan sekarang ini disebabkan karena PKI. Karena itu rakyat menuntut PKI dibubarkan. Mahasiswa-mahasiswa juga menuntut hal yang sama.
partai-partai politik juga demikian. Karena itu saya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan yang berguna dalam memulihkan keamanan dan ketertiban, maka langkah yang saya ambil adalah memenuhi keinginan rakyat banyak itu. Karena keinginan itu benar. Saya menggunakan surat perintah ini untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Maaf, mengganggu. Dari sana kami langsung ke rumah. 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampil. The following is President Sukarno speech regarding the issuance of Kiranya First Maret. SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. 11 Maret itu mula-mula. Thank you for attention. High Historia Makrista Vitae and Never High Story is to the quarters of the High Story. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.